Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus rute Light Rail Transit Velodrome Duku Atas. Rute LRT Jakarta sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek tahun 2018-2029. Dan sudah ada koresponden CNN Indonesia, Indrayani Laksmi, yang akan membahas terkait dengan hal ini. Ya, selamat pagi Laksmi, bisakah Anda gambarkan terlebih dahulu seberapa minat warga sebenarnya menaiki moda transportasi LRT ini sehingga muncul wacana atau rencana penghapusan dari rute LRT Velodrome Duku Atas ini? Laksmi. Oke, selamat pagi Heranov dan juga Ratu Nabila. Bisa saya gambarkan terlebih dahulu bahwa saat ini saya sedang berada di LRT, depan halte LRT Velodrome yang menuju ke arah Kelapa Gading. Jika kita melihat data terakhir yang disampaikan oleh PT LRT Jakarta, yaitu bahwa ada pergerakan jumlah penumpang dari LRT Velodrome menuju Kelapa Gading ataupun sebaliknya di masa pandemi ini sekitar bulan Juni itu ada sekitar 500-an. Itu memang melenceng jauh dari target yang ditentukan sebelumnya, yaitu sekitar 7.000 penumpang karena memang masuk dalam masa pandemi COVID-19 ini. Karena memang juga sempat terjadi PSBB yang membatasi waktu perjalanan jadi semakin berkurang. Jika saat ini jumlah ataupun jam operasional dari LRT Jakarta dari Velodrome menuju Kelapa Gading itu jam 5.30 sampai jam 21. Memang sempat ada kenaikan di bulan Juni ada sekitar 900 penumpang, namun di kisaran rata-rata di bulan Juni kemarin 2020 rata-rata penumpang berkisar di angka 500 orang. Namun diprediksi dari PT LRT Jakarta akan mengalami peningkatan di akhir tahun ini ataupun di awal tahun ini mencapai target menjadi 7.000 penumpang seperti itu. Arti Heranov dan juga Ila, dan juga saya dapat sampaikan bahwa dengan jumlah penumpang seperti itu bahwa bisa dikatakan bahwa sebenarnya minat penumpang ataupun warga masyarakat ibu kota itu untuk menaiki moda transportasi umum itu terbilang cukup tinggi seperti itu. Jadi jika ada perubahan ataupun rencana penghapusan jalur LRT Velodrome menuju Duku Atas itu memang masih dalam, bisa dibilang masih simpang siur seperti itu. Jadi kalau kita melihat ada informasi bahwa penghapusan rute LRT Duku Atas itu memang terdapat di dalam paparan Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada 22 Oktober 2020 lalu, dan Gubernur DKI Jakarta pun sudah mengirimkan surat perubahan rute ini ke Kementerian Perhubungan pada 17 September 2020. Jika kita melihat bahwa penghapusan rute ini memang dinilai atau mengundang pertanyaan dari berbagai pihak, salah satunya adalah anggota fraksi PSI DPRD DKI yang mempertanyakan bahwa mengapa terjadi penghapusan tersebut, penghapusan rute LRT Velodrome Rawamangun ke Duku Atas. Pasalnya, rute Velodrome Duku Atas itu adalah dinilai sebagai jalur prioritas yang memiliki potensi penumpang yang terbilang cukup besar, Ila dan Heranov. Dan juga rute Velodrome Duku Atas yang masuk fase 2 ini memang terintegrasi dengan MRT, moda transportasi lain seperti MRT, KRL Jabodetabek, dan juga kereta bandara di Duku Atas. Dan juga rute LRT ini juga sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang RITJ atau Rencana Induk Transportasi Jabodetabek tahun 2018-2029. Serta proyek LRT Jakarta juga merupakan proyek strategis nasional atau PSN yang diatur dalam Perpres Nomor 56 Tahun 2018. Jika kita melihat bahwa ada 7 koridor LRT dalam RITJ yang mencakup Kebayoran Lama Kelapa Gading, yang salah satunya sudah ada di belakang saya, yaitu Rawamangun Velodrome ini menuju Kelapa Gading dan nantinya akan disambung menuju ke Duku Atas. Itu sepanjang 21,6 km. Dan juga ada Tanah Abang Pulau Mas, Joglo Tanah Abang, Puri Kembangan Tanah Abang, Pesing sampai Kelapa Gading, Pesing sampai Bandara Soekarno-Hatta, dan Cempaka Putih sampai Ancol. Dan rencana pembangunan LRT fase 2 ini memang telah disampaikan pada sejak tahun 2018 yang rencananya akan dibangun rute LRT Velodrome Duku Atas Tanah Abang setelah perhelatan Asian Games 2018. Namun sampai saat ini memang kalau kita lihat pembangunannya memang belum dimulai oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan dari informasi yang juga kami dapatkan bahwa sebenarnya ada sanggahan, bisa dibilang seperti itu, Ila dan juga Heranov, bahwa adanya perubahan LRT Velodrome Rawamangun menuju ke arah Duku Atas yang akhirnya nanti dirubah menjadi rute yang berbeda, Velodrome menuju Klender dan juga Halim, itu sebenarnya belum final.
Pemprov DKI Jakarta masih menunggu kajian atau masih memproses dan masih mendiskusikan pembahasan ini lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait, dan kami masih menunggu informasi yang kami dapatkan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta apakah benar-benar terjadi penghapusan rencana velodrome menuju Duku Atas atau perubahan rencana jalur seperti itu. Ila, Heranov. Baiklah, kita tunggu bagaimana finalnya nanti karena ini juga mendapatkan pro kontra, ada kontra dari masyarakat, terutama dari Ketua Bidang Advokasi Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI yang menyatakan bahwa ini sebenarnya memudahkan warga Kelapa Gading untuk menuju pusat kota. Kita tunggu bagaimana nanti finalisasinya, Ila. Ya, terima kasih atas laporan Anda, Laksmi.